wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Elsa, NIM 1901024, Prodi S1 Keperawatan Stikes Panakukang Makassar. Baik, di sini saya akan melakukan pengambilan darah arteri dan keseimbangan asam basa. Sebelumnya, di samping saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini alat dan bahan yang saya siapkan, yang pertama perla, yang kedua hand sanitizer, yang ketiga kasa, yang keempat baki instrumen yang berisi handscoon. Selanjutnya saya menyiapkan alkohol swab, kemudian ada plester, kemudian ada gunting dan labelin. Kemudian di sini ada beberapa alat, yaitu spoid dengan ukuran 3 cc, ada heparin, baik. Untuk selanjutnya kita memasuki orientasi, di mana kita akan memberi salam kepada pasien, menyapa pasien, serta menanyakan keadaan pasien dan kesediaan pasien atas tindakan yang akan kita lakukan. Assalamualaikum Ibu. Apa benar ini dengan Ibu Dewi Kartika? Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Nadia Elsa. Baik, di sini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah arteri kepada Ibu, di mana pengambilan darah arteri itu adalah pemeriksaan analisa gas darah yang bertujuan untuk mengangkut atau menyalurkan nutrisi atau oksigen kepada tubuh sampai ke jaringan atau tingkat sel. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Baik. Setelah pasien telah bersedia untuk melakukan tindakan ini, kita kembali ke alat dan bahan dengan pertama kita mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita mengambil heparin dan spoid. Di sini spoid yang kita gunakan yaitu 3 cc, di mana heparinnya yang kita ambil yaitu 0,1 cc. Jika ada heparin yang tertinggal di atas, maka caranya gampang, yaitu dengan memegang di atas dan memutarnya, dan dia akan turun ke bawah. Untuk pengambilan heparin, sebaiknya kita menggunakan prinsip anaerob, di mana tidak terkontaminasi dengan proses diskusi antara oksigen dan CO2. Heparin yang kita butuhkan yaitu 0,1 cc. Baik, selanjutnya sebelum kita melakukan tindakan, kita memilih alat-alat yang akan didekatkan dengan pasien, di mana spoid dengan yang sudah berisi dengan heparin tersebut. Kita mengambil plester serta gunting, kasa, dan alkohol swab. Kemudian dekatkan ke pasien. Baik Ibu, sekarang saya akan memulai mengambil darah arteri ya. Sebelumnya saya akan menurunkan genggaman kasur Ibu. Kemudian saya akan meletakkan perlak untuk mengalasi tangan Ibu. Permisi ya Bu. Nah, jika baju pasien sampai di pergelangan tangan, kita bisa mengangkatnya. Permisi ya Bu.
sebelum kita palpasi, kita akan memberitahukan ibu agar tangannya dikepal, di mana ibu jari itu di dalam. Maaf ibu, sebelumnya bisa tangannya dikepal dengan ibu jari di dalam. Nah, baik. Kemudian kita melakukan palpasi. Baik, setelah kita menemukan vena arterinya, kita mengambil alkohol swab. Baik, setelah kita menemukan vena arteri pada pasien, kita menyuruh pasien agar genggaman ibu ini kita lepaskan. Bisa dilepaskan genggamnya ya Bu. Selanjutnya itu kita akan mengolesi di alkohol swab dengan cara kita mengangkat kedua sisi kanan kiri jari kita. Kemudian kita mengangkat jari tengah, kemudian olesi lagi. Baik, jika sudah kita tutup. Dan di sini kita akan mengambil darah pada pasien sebanyak 2 sesi. Kemudian kita ngecek apakah di void ada udara atau tidak. Jika ada, kita usahakan untuk mengeluarkan udara tersebut. Kemudian kita arahkan jarum di mana jarum menghadap ke atas. Dan di sini saya akan mengambil darahnya sebanyak 0,1 cc. Setelah itu kita diamkan sampai 10 sampai 15 menit. Kemudian kita mengambil kasar untuk menutupi bekas pengambilan darah arterinya. Selanjutnya kita akan plester. Baik, setelah melakukan korban kepada pasien, kita membersihkan alat itu sendirinya. Selanjutnya kita akan melakukan nabuli. Tujuannya agar tidak tertukar dengan pasien lainnya. Yang kita isi di sini yaitu nama, nomor rekening pasien, serta alamat pasien. Kemudian masukkan, dan setelah itu kita atur kembali penyangga pada kasur pasien. Selanjutnya lepas handphone, kemudian cuci tangan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap terminasi.
mengambil darah arteri ibu. Sekarang bagaimana perasaan ibu? Baik, apakah ibu merasa susah atau apa? Baik, kalau begitu, jika ibu memerlukan sesuatu, ibu bisa menghubungi ke ruangan keperawatan atau bisa meminta bantu kepada keluarga ibu untuk menghubungi ruangan keperawatan ya. Baik, kalau begitu saya permisi ya, Assalamualaikum. Adapun dokumentasi kita pada hari ini yaitu telah dilakukannya pengambilan darah arteri kepada pasien sebanyak 2 cc dengan campuran heparin sebanyak 0,1 cc dilakukan pada jam 9.20 pagi dengan waktu yang diperlukan selama 15-20 menit. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keseimbangan asam basa interpretasi analisa gas darah, di mana ada 3 komponen. Yang pertama yaitu pH, di mana nilai normal pH yaitu 7,35 sampai 7,45, di mana jika kurang dari 75 disebut dengan asidosis, dan jika lebih dari 7,45 disebut dengan alkalosis. Selanjutnya ada komponen yang kedua yang disebut dengan PCO2, di mana nilai normalnya 35 sampai 45, di mana jika kurang dari 35 disebut dengan asidosis metabolik, dan jika lebih dari 45 disebut dengan alkalosis respiratory. Kemudian komponen yang ketiga HCO3, di mana nilai normal HCO3 yaitu 22 sampai 26. Jika kurang dari 22 disebut dengan asidosis respiratory, dan jika lebih dari 26 disebut dengan alkalosis metabolik. Selanjutnya ada tingkat kompensasi. Yang pertama, tidak terkompensasi, di mana nilai pH tidak normal, nilai PCO2 normal, nilai HCO3 tidak normal. Yang kedua, terkompensasi sebagian, di mana nilai pH tidak normal, PCO2 tidak normal, HCO3 tidak normal. Yang ketiga, terkompensasi sepenuhnya, di mana nilai pH normal, PCO2 tidak normal, serta HCO3 tidak normal. Mungkin sekian dari keseimbangan asam basa interpretasi analisa gas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.